Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali belajar ini dengan membaca basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar dalam pemahaman belajar tentang unsur periode 3. Baik, kita akan belajar unsur periode 3. Jadi unsur periode 3 ini adalah dari kiri itu ada aluminium. Salah satunya adalah untuk kembang api. Jadi kembang api adalah yang kemarin juga dibahas pada unsur-unsur gulungan alkali-alkali tanah. Dan nanti akan kita detailkan unsur-unsur apa saja yang ada dalam periode ketiga. Baik, unsur periode ketiga, ini kita tahu ini ada natrium, magnesium, kemudian aluminium, silikon, fosfor, sulfur, klorin, dan argon. Baik, kita fokuskan adalah unsur-unsur periode ketiga. Berarti kulitnya ada 3 masing-masing. Kita lihat sifat fisika unsur periode 3. Jadi kalau kita belajar di kimia itu selalu yang dilihat ini adalah konfigurasi elektron, energi ionisasi, kemudian titik cair, titik didih, kemudian afinitas elektron ke elektronegatifan itu setidaknya. Kita lihat untuk konfigurasi elektron, ini adalah kulitnya semuanya ada 3. Natrium 281, magnesium 282. Jumlah kulitnya semuanya sama, yang beda adalah elektron terluarnya. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 8. Kita lihat energi ionisasinya semakin ke kanan. Ini makin ke kanan, energi ionisasinya adalah cenderungnya semakin besar. Namun untuk belajar pada kelas 12 ini kita akan belajar lebih detail lagi. Barangkali dalam keteraturan semakin besar itu ada perkecualian. Coba kita lihat satu persatu. Untuk natrium, energi ionisasinya 496, naik kemudian langsung 738. Untuk magnesium turun lagi. Nah, ini kita tandai kenapa ini naiknya drastis. Kemudian naik lagi fosfor 1012, tapi kenapa turun? Coba kita lingkari juga. Kenapa fosfor melebihi dari sulfur? Oke. Kemudian terus semakin naik energi ionisasinya. Sekarang titik cair. Titik cair siapa yang tertinggi? Oh, yang tertinggi adalah silikon. Yang silikon. Jadi naik, kemudian dari fosfor turun, dan ini negatif, itu pasti suhu kamar adalah gas ya. Titik didih juga sama, seiring. Puncaknya adalah pada silikon, kemudian turun-turun pada gas. Struktur, ini struktur ini adalah kaitannya sama senyawa yang didapatkan ya. Jadi senyawa yang ada nih. Ini kristal logam, yang magnesium logam, aluminium adalah logam, silikon ini adalah kristal kovalen raksasa sehingga titik didih, titik lelehnya paling tinggi. Kemudian fosfor nanti adalah molekul poliatomik, sulfur poliatomik, Cl diatomik, argon monoatomik. Poliatomik untuk fosfor ini kan ada yang P4 ya. Jadi ada struktur molekul P4 ada, kemudian ada P4O10 ada. Kemudian untuk sulfur poliatomik juga ini adalah S6 ya, S8 ada S6 S8 strukturnya. Kemudian tingkat oksidasi ini adalah sesuai dengan gulungannya ya, sesuai dengan gulungannya. Jadi kenapa untuk argon ini
nggak ada karena memang argon itu adalah sudah stabil, tidak memerlukan atau melepaskan elektron. Afinitas elektronnya, jadi yang ada tanda negatif, ini berarti afinitasnya besar. Yang besar adalah sulfur sama klorin. Jadi yang cenderung menarik elektron dengan baik adalah sulfur sama klorin. Elektronegatifan semakin kanan semakin besar, yang paling hebat adalah klorin baru sulfur. Oke ya. Jadi keelektronegatifan berkaitan sama sifat non-logamnya. Sifat non-logamnya yang bagus adalah sulfur sama klorin, termasuk afinitas elektronnya. Selanjutnya kita lihat ini lebih detail. Ini kenapa tadi titik leleh dari unsur periode ketiga ini dari natrium, kemudian magnesium, kemudian turun, dan silikon adalah tinggi sekali karena tahu strukturnya adalah struktur raksasa ya. Struktur raksasa. Kemudian kalau natrium, magnesium, aluminium masih lebih tinggi daripada yang di sebelah kanan ini karena memang yang natrium, magnesium, aluminium adalah logam ya. Namun khusus untuk yang silikon karena ada struktur raksasa, jadi ini adalah punya tingkat kekerasan yang tinggi ya, kekerasan yang tinggi. Kemudian coba kita lihat untuk energi ionisasi. Kita lihat energi ionisasi natrium, magnesium. Nah, ini yang kenapa kok magnesium lebih tinggi daripada aluminium, nanti kita bahas bersama. Kenapa fosfor lebih tinggi ya daripada silikon? Ya, kita lihat. Energi ionisasi terkait sama konfigurasi elektron. Jadi kalau kita tulis untuk magnesium, kenapa kok lebih tinggi? Magnesium nomor atomnya 12. Ini adalah berarti 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Oke. Kemudian kenapa kok aluminium lebih rendah? Kita tulis juga sini ini. Aluminium 13 nomor atomnya adalah 13. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Oke, S2. Jadi elektronnya adalah pada orbital S, ini berpasangan. Ya, ini adalah berpasangan. Oke. Kemudian kalau pada yang aluminium, yang S berpasangan. Kemudian yang pada P itu isinya 3 ya, orbitalnya, tapi ini elektronnya cuma ada 1. Oke, begini nih. Elektron terluarnya. Magnesium, jadi magnesium, elektron terluarnya adalah pada keadaan berpasangan. Jadi pada orbital S, elektronnya berpasangan. Jadi dari harga energi ionisasi yang lebih tinggi, itu ternyata, ini ternyata fakta, ini fakta. Dalam keadaan orbital yang berpasangan ini, elektronnya adalah sulit lepas. Jadi ini adalah elektronnya sulit lepas. Jadi konfigurasinya adalah lebih stabil. Jadi konfigurasi elektron ini adalah stabil ini. Ya. Jadi stabil kalau dibandingkan sama aluminium. Jadi kalau dibandingkan sama aluminium. Jadi ini bandingannya. Berarti ini kalau dibandingkan ya lebih stabil. Ya, lebih stabil. Sehingga tidak heran energi ionisasinya untuk magnesium lebih
tinggi. Oke. Sekarang kita lihat yang kedua, fosfor. Fosfor 15. Mungkin kita singkat ya. Jadi 10 itu adalah neon, berarti 3s2 3p3. 3s2 3p3. Oke, kemudian untuk silikon ya. Silikon nomor atomnya adalah 16, berarti neon, 3s2 3p4. Orbitalnya ada 3, 1 2 3. Kemudian ini lihat, kita isi 1 1, kemudian ini ya. Dari fakta ini ternyata jadi kimia itu adalah belajarnya adalah berdasarkan fakta, kemudian dikaitkan sama teori. Faktanya energi ionisasinya tinggi. Ada apa ya? Ini ahli kimia punya pemikiran, oh, konfigurasi elektronnya ternyata kalau keadaan kayak begini nih, jadi orbitalnya pada P3 terisi 1 1 semuanya ini ternyata kayak begini adalah juga konfigurasi elektron yang stabil. Jadi ini juga konfigurasi yang stabil. Keadaan apa? Keadaan setengah penuh. Keadaan setengah penuh. Jadi keadaan setengah penuh dibandingkan sama silikon, konfigurasi elektronnya adalah lebih stabil yang fosfor, sehingga tidak heran kalau ya. Jadi kaitannya kestabilan, bandingannya juga dua ini ya, yang dibandingkan adalah dua ini. Oke, ini kaitannya energi ionisasi. Oke, bisa dipahami ya. Lanjut. Sifat logam dan non-logam. Jadi sifat logam dan non-logam. Natrium, magnesium, aluminium merupakan logam sejati. Merupakan apa? Logam sejati. Jadi merupakan logam sejati. Jadi logam sejati itu ya memang dia adalah mudah melepaskan elektron. Ya. Jadi sebagai ion. Ketiga unsur tersebut merupakan konduktor listrik dan panas yang baik, serta menunjukkan kilap. Jadi kilap logam yang khas. Jadi kalau logam kan mengkilat. Oke, silikon tergolong metaloid dan bersifat semikonduktor. Fosforus, belerang, dan klorin merupakan non-logam. Padatan ketiga unsur itu tidak menghantarkan listrik. Oke, unsur periode ketiga kita tulis ya. Ini ada natrium, magnesium, aluminium. Yang ini ketiganya ini adalah logam. Oke. Kemudian yang silikon. Silikon merupakan metaloid. Metaloid itu logam ya tidak, non logam juga tidak. Yang ini adalah metaloid. Kita tuliskan tambah metaloid. Kemudian di sini ada fosforus. Fosforus, kemudian ada belerang, argon, klorin. Klorin ini adalah termasuk yang non logam. Jadi non logam itu adalah cara berikatannya dengan menarik elektron. Dengan cara apa? Menarik elektron. Kemudian yang argon ini adalah yang stabil, khusus. Jadi susah atau sulit bereaksi dengan yang lain. Secara kimia, sifat non-logam dari fosforus, belerang, dan klorin tercermin dari kemampuannya membentuk ion negatif. Yang paling mudah yang mana?
tentu adalah yang klorin ya. Semakin kanan makin elektronegatif. Ini sifat logam dan non logam. Jadi untuk unsur periode 3 jelas sekali sifat logamnya yang paling hebat adalah yang 3 yang ini ya. Jadi kalau kita perdalam lagi, yang ke kiri ini adalah sifat reduktor yang semakin baik. Kan itu? Nah, kalau semakin ke kanan adalah sifat oksidator yang semakin baik. Batasnya ini. Batasnya adalah golongan 7A. Ya. Ini oksidator yang di sini ini. Kalau yang kiri adalah sifat reduktor. Ya. Daya reduksi unsur periode ketiga berkurang dari kiri ke kanan. Jadi kita tulis kembali, tadi sudah saya sampaikan. Ke kiri ini adalah yang hebat adalah sifat reduktornya. Reduktornya. Ya. Jadi kalau ke kanan yang hebat adalah sifat oksidatornya. Oke, jadi unsur periode 3, siapa reduktor yang terkuat? Tentu ini adalah natrium. Siapa oksidator yang terkuat? Ini adalah klorin. Ya. Ini. Jadi periode terkuat adalah natrium, sedangkan pengoksidasi atau oksidator terkuat adalah klorin. Jangan sampai keliru. Ini adalah oksidator ya. Kecenderungan tersebut sesuai dengan energi ionisasi yang cenderung bertambah dari kiri ke kanan. Ya. Oke, jadi itu untuk unsur periode ketiga. Keteraturannya sangat jelas, hanya beberapa yang tadi yang beda, yaitu pada magnesium dan pada fosforus. Kemudian, ini yang terakhir untuk yang penting untuk unsur periode ketiga. Sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga. Ini. Oke, NaOH ikatanya ionik. MgOH 2 kali, magnesium hidroksida ionik. Ini ada ionik kovalen. Jadi artinya ada ionik, ada kovalen. Ya. Ini sebenarnya MgOH 2 ada juga kovalennya tapi sedikit sekali. NaOH juga demikian ya. Tapi kalau di aluminium hidroksidanya adalah prosentasenya lumayan banyak. Kemudian ikatan OH dengan 4 unsur yang lain yang ke kanan, ini adalah bukan secara ionik, adalah murni secara kovalen ya. Ini menarik untuk kita lihat. Coba kita perhatikan Na tadi biloknya 1, ngikatnya OH-nya 1. Jadi ngikatnya berapa? 1. Kemudian magnesium 2, aluminium 3, silikon 4 sesuai golongannya, fosforus 5, sulfur 6, klor 7 ya. Dari yang diikat ini ya, dari diikat ini jadi karena melepaskan molekul air, jadi sifat ke kanan semakin oksidator makin hebat, ternyata sifat ke kanan juga asamnya semakin bertambah. Oke, kita lihat sini nih sifat asam basanya. Ini adalah basa kuat, natrium magnesium, basa kuat. Kalau aluminium hidroksida ini bersifatnya amfoter. Amfoter itu ini ya, nanti bisa bereaksi sama asam dan bereaksi sama basa. Nanti bisa nih bereaksi dengan asam juga dan dengan basa. Jadi ini ya. Kalau yang nanti basa kuat NaOH bisanya cuman dengan asam ya. Ya, kemudian yang ke kanan ini karena dia asam lemah, asam semakin kuat, yang kanan ini nanti bisanya bereaksi dengan apa? Ya, ini kalau bereaksi
yang kanan ini adalah dengan basa. Kalau yang 2 yang kiri ini adalah hanya dengan asam bereaksinya ya. Oke. Inilah sifat-sifat asam basa hidroksida unsur periode ketiga. Kita tekankan untuk di sini semakin ke kanan semakin asam, kemudian semakin kiri semakin basa. Dan asam yang diperoleh atau yang dibentuk ini adalah H2SiO3, H3PO4 asam fosfat, H2SO4 asam fosfat, HCl4 ada asam perklorat. Ya. Baik, begitu. Ya. Demikian pembahasan mengenai unsur periode ketiga. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan tentunya dengan mempelajari unsur-unsur ini diharapkan kita semakin bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya unsur-unsur yang ada di alam ini kesemuanya untuk kita semuanya untuk dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.